Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Maria. Pada kali ini Miss akan menjelaskan materi tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Miss akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, supaya siswa dapat memahami kata tanya. Kedua, siswa dapat mengetahui sistem pernafasan pada manusia. Yang ketiga, siswa dapat memahami tangga nada diatonis mayor. Baiklah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang sistem pernafasan pada manusia. Kalau pada pembelajaran yang pertama kita mempelajari sistem pernafasan pada hewan, di pembelajaran kedua kita akan mempelajari sistem pernafasan pada manusia. Berikut Miss berikan gambar. Dari gambar berikut ada ditunjukkan dengan garis A, B, C, D, E, F. Masing-masingnya pada keterangan gambar, yang A adalah hidung, B adalah faring, C adalah laring, D trakea, E bronkus, F paru-paru, dan G diafragma. Nah, berikut susunan pernafasan pada manusia. Yang pertama, manusia menafas menggunakan hidung. Melalui hidung akan dilanjutkan ke faring, kemudian laring, trakea, bronkus, kemudian ke paru-paru, dan diafragma. Nah, dari susunan pernafasan organ manusia berikut, misalkan jelaskan satu persatu. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan oleh manusia untuk mendapatkan energi dari makanan. Organ pernafasan manusia terdiri atas yang pertama hidung. Melalui hidung, udara masuk ke lubang hidung, ke dalam rongga mulut hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua, faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan bagian belakang, atau faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan dan rongga mulut ke kerongkongan. Yang ketiga adalah laring. Laring atau tekak atau jangkung terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Pada laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis adalah katup pangkal tenggorokan. Pada saat makan, maka epiglotis akan menutup sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Sementara pita suara akan bergetar saat dilewati udara sehingga menghasilkan suara. Yang keempat adalah trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Kelima adalah bronkus, merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Keenam, bronkiolus, merupakan percabangan dari bronkus. Yang ketujuh, alveolus, terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti anggur. Perhatikan gambar berikut. Seperti yang sudah dijelaskan satu persatu, jadi proses terjadinya udara di dalam sistem pernafasan manusia, yaitu udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan merupakan sebuah pipa, mulai dari belakang hidung dan mulut lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Ya. Dari beberapa yang sudah dijelaskan tadi, anak-anak bisa membuat namanya pertanyaan. Nah,
Sebelum kalian membuat pertanyaan, kalian harus terlebih dahulu mengetahui kata tanya dan fungsinya. Berikut misalkan jelaskan kata tanya dan fungsinya. Yang pertama adalah apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan kata benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban untuk pertanyaan dengan kata tanya ini berupa benda atau pengertian. Siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Kata tanya ini memiliki jawaban berupa orang yang ditanyakan. Di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat jawab. Jawaban untuk kata tanya ini berupa nama tempat, ruangan, atau daerah. Kemudian kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Jawaban untuk kata tanya ini berupa nama tempat, ruangan, atau daerah. Mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa atau masalah. Jawaban untuk kata tanya ini berupa alasan yang ditandai dengan kata karena atau sebab. Bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan penjelasan terhadap suatu masalah. Jawaban untuk kata tanya ini berupa penjelasan atau uraian permasalahan yang ditanyakan. Nah, melalui pertanyaan tadi, kita akan masuk ke pelajaran SPDP, yaitu tentang tangga nada diatonis mayor. Untuk menyanyikan lagu, kita perlu mengatur namanya pernapasan, agar lagu tersebut enak didengar. Nah, dalam menyanyi, kita harus tahu yang namanya tangga nada. Apa itu tangga nada? Tangga nada merupakan urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada ada bentuknya. Bentuk tangga nada itu yang kita bahas adalah tangga nada diatonis. Merupakan rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Tangga nada diatonis dibagi lagi menjadi 2, yaitu diatonis minor dan diatonis mayor. Merupakan rangkaian 7 nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, setengah. Karena yang kita bahas saat ini adalah tangga nada diatonis mayor, jadi Miss berikan ciri-cirinya. Tangga nada diatonis mayor. Yang pertama, lagu itu bersifat gembira, bersemangat, dan biasa diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Tetapi tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri dengan nada do. Baiklah anak-anak, dari ciri-ciri berikut misalkan juga memberikan contoh judul lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Yang pertama ada Hari Merdeka, Indonesia Raya, Bangun Pemuda-Pemudi, Maju Tak Gentar, Dari Sabang sampai Merauke, Halu-Halu Bandung, dan masih banyak lainnya yang mungkin kalian sudah tahu jenisnya yang lagu itu dinyanyikan dengan bersemangat dan riang gembira. Baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat Miss sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah Miss sampaikan dapat kalian mengerti dan kalian selalu ingat, dan kalian bisa mengembangkan materi yang Miss berikan melalui buku modul, melalui kalian mencari di buku-buku referensi tema 2. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan dah.